Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Nanang Kosim, SPDI MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Selamat siang teman-teman semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naila Raihan Iksan selaku moderator kelompok 6. Dan adapun anggota kelompok 6 yaitu Aulia Rizky Maira Sinta, Nadia Fazadia, dan Ira Natalia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi memahami kerukunan antar umat beragama. Kerukunan. Kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan, mengukur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sementara istilah kerukunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diartikan sebagai hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Ada 5 subbab materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kebebasan beragama. Yang kedua, pandangan agama tentang toleransi. Yang ketiga, pandangan agama tentang pluralisme. Yang keempat, ada pandangan agama tentang hak asasi manusia. Yang kelima, ada pandangan agama tentang persatuan umat beragama dan antar umat beragama. Kebebasan beragama. Kebebasan beragama dalam pandangan Islam adalah tidak adanya keterhalangan seseorang untuk mengekspresikan jiwanya di dalam memilih agama, menjalankan dan bertukar pikiran di dalam masalah agama tanpa adanya unsur-unsur paksaan dan pengaruh dari pihak lain. Namun tetap dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Menurut Al-Quran, kebebasan beragama berarti bahwa orang non-muslim tidak dipaksa untuk masuk Islam. Mereka juga tidak dihalangi untuk menjalankan ritus keagamaannya. Baik muslim maupun non-muslim dapat mengembangkan agamanya, di samping melindunginya dari serangan atau fitnah. Tak peduli apakah hal ini berasal dari kalangan sendiri atau dari yang lain. Toleransi merupakan bagian dari visi teologi Islam. Sejatinya harus dikaji secara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan beragama, karena ia adalah suatu keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dan merupakan jalan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Khairul Muslim al-Mujtama Al-Islam menyebutkan ada 4 faktor utama yang menyebabkan toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-muslim, yaitu 1. Keyakinan bahwa manusia itu hakikat penciptanya merupakan makhluk paling mulia dari makhluk lainnya, apapun agamanya, kebangsaannya, dan rasnya. 2. Adanya perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur. 3. Seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seorang non-muslim atau menghakimi kafir dan musyriknya orang lain. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghakiminya nanti di akhirat. 4. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti yang baik meskipun kepada orang musyrik sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencela perbuatan zalim meskipun terhadap kafir. Menghargai pluralitas sebagai suatu keniscayaan manusia sebagai khalifah di bumi. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum lima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin la yalwakum fimmakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum
yunabbi'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun, yang artinya untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu persilakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Hak asasi manusia. 1. Pengertian HAM. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk dan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan manusia. 2. Pandangan Islam tentang hak asasi manusia. Dalam Islam tertuang secara jelas untuk kepentingan manusia lewat syariah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syariah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Persatuan umat beragama dan antar umat beragama. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama bisa menjadi alat pemersatu bangsa, maka kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar. Diperlukan cara yang efektif, yaitu dialog antar umat beragama untuk permasalahan yang mengganjal antar masing-masing kelompok umat beragama. Kesimpulan, ajaran Islam mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleran. Kerukunan antar umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Hak untuk melakukan ritual peribadatan sesuai dengan ajaran agamanya memiliki kaitan erat dengan hak kebebasan manusia untuk memeluk suatu agama yang diyakini kebenarannya. Sikap toleransi sangatlah penting sebagai alat pemersatu bangsa. Tanpa adanya toleransi, kehidupan yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan ini tidak akan pernah bersatu. Dalam Islam memandang bahwa pluralisme adalah sesuatu yang alamiah atau sunatullah dalam wahana kehidupan manusia. Al-Quran sebagai kitabun mutahhar dan sebagai pedoman hidup atau hudan linas sangat menghargai pluralitas sebagai suatu keniscayaan manusia sebagai khalifah di bumi. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Maka kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar dan diperlukan cara efektif untuk. Demikianlah presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.